Pas. Om Swastiastu teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Nah, pada video kali ini saya sudah nggak di India soalnya ya. Saat ini saya ada di Jakarta. Jadi saya sudah pulang ke Indonesia. Kenapa? Ya karena masa studi saya sudah selesai di India. Jadi tepatnya pada tanggal 15 kemarin. Video ini direkam tanggal 17 ya. Ya. Tanggal 15 kemarin saya sudah sampai di Jakarta dan saat ini saya sedang dalam masa karantina di salah satu hotel di Jakarta ya. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi cerita proses apa yang saya lalui untuk bisa saya pulang ke Indonesia ya. Karena pada masa pandemi ini kan tidak ada penerbangan reguler gitu. Jadi adanya hanya penerbangan repatriasi. Jadi sebentar. Jadi ada namanya penerbangan repatriasi mandiri dan kebetulan saya punya waktu untuk saya mengikuti penerbangan repatriasi ini tepat sesuai dengan waktu selesai saya ini semua urusan dokumen saya di India gitu. Makanya saya bergabung dengan penerbangan repatriasi ini. Proses apa yang saya lalui? Ini dia prosesnya, satu persatu akan saya ceritakan bagaimana perjalanannya gitu ya. Sebenarnya penerbangan repatriasi ini yang saya ikuti ini adalah penerbangan repatriasi yang diselenggarakan oleh Indonesia Tamil Sangam dan juga Kerala Indonesia Samajam gitu ya. Intinya perkumpulan orang-orang India yang dari Tamil Nadu dan perkumpulan orang-orang India yang dari Kerala gitu. Sebenarnya penerbangan ini itu seharusnya tanggal 6 Januari, kemudian mundur mungkin karena belum banyak yang membeli tiketnya gitu ya, mundur menjadi 9 Januari. Kemudian seiring dengan itu pada tanggal 28 Desember kemarin itu kan ada pengumuman dari Menteri Luar Negeri Indonesia bahwa orang asing dilarang masuk ke Indonesia sampai dengan 14 Januari begitu. Nah, mundur akhirnya sampai tanggal yang belum ditentukan. Jadi setelah informasi lebih lanjut katanya mundur sampai tanggal 15 begitu. Jadi karena tanggal 15 itu adalah waktu yang pas untuk saya pulang, akhirnya saya bergabung dan ya akhirnya saya sampai sekarang saya sudah di Jakarta dan karantina selama 5 hari di sini. Jadi tahapan yang saya ikuti yaitu saya berangkat dari tempat tinggal saya menuju ke Chennai pada tanggal 13 Januari. Kenapa tanggal 13 saya berangkat? Karena butuh waktu kurang lebih 15 jam itu dari tempat tinggal saya menuju ke Chennai. Saya berangkat tanggal 13 malam dengan menggunakan bus malam ya, bus malam swasta, namanya busnya Sugama. Jadi pada saat itu saya ditemani oleh maksudnya diantar dari hostel ke tempat pemberhentian bus atau ke agen busnya itu oleh teman saya namanya Vijay. Om Swastiastu teman-teman. Jadi hari ini adalah hari terakhir saya di India, yaitu karena hari ini saya harus pulang ke Indonesia melalui penerbangan repatriasi. Bersama saya ada Vijay Raj Chaudhry. Yay! What yay? I'm here. So what you want to say? I wanted to say to my good colleague, Mr. Kamai Samarthaman. Thank you, Mr. Vijay. To all the best him and to get a great future in his life and make Ayurveda and spread Ayurveda to all over his country and to all over world also. And actually we spent 6 years with very easily. How it completed the 6 years we don't know. Yeah, it was very amazing time. We spent very nicely and we made many videos, many jokes, many enjoyments. Many jokes. And this room is having many memories outside hostel, colleges, and in my brain. So we can't forget this comment. If possible, I will give him a message as you should come again to India once.
maybe for PG or for visit his honeymoon with his wife at least once. And for me it was a very good moment with him, the 6 years. And I'm sad for I didn't take him to Rajasthan. Next time, Please cry. Please cry. if possible, I will cry. But I'm laughing. If possible, next time I will take him to Rajasthan. I will call him to my marriage. Okay. So coming, all the best. Thank you, sir. Have a great future. Thank you, happy sir. journey. Please cry. And enjoy Please cry, sir. your life with Ayurveda. Please cry. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Aku cinta kamu. Aku cinta kamu. That word only you know. Yeah, it's good word. I like always this word. Okay, see you. Bye bye. Bye bye. Jadi saya ini bawa 2 koper ya, nggak tahu apakah nanti boleh itu dibawa. Yang jelas sebenarnya itu bagasi diizinkan cuma 20 kilo, tapi saya adanya 2 koper gitu, lebih sebenarnya. Ini dia. Itu dia kopernya, semoga kopernya ini boleh masuk ya. Dan semoga tidak ada masalah lagi di bandara, semoga lancar-lancar aja, nggak ada masalah mengenai swab test segala macam. Gitu. Sampai ketemu dalam perjalanan nanti, kurang lebih setengah jam lagi saya harus berangkat ke terminal bus untuk berangkat dengan bus menuju ke Bangalore, kemudian dari Bangalore menuju ke Chennai. Jadi Wijay yang menemani saya, kemudian beberapa teman juga berdatangan untuk menemui saya. Oke, jadi itu kopernya sudah menunggu. Sekarang jam berapa ini? Jam setengah 9, setengah jam lagi lah kurang lebih. Kok setengah jam? 1 jam 15 menit lagi berangkatnya. Dan saya diantar oleh yang tadi sama Vijay. Hai. Hai. Jadi dia setia mengantar sampai saya berangkat katanya. Nggak tahu bener apa enggak. Yes, Vijay? Yes. You will drop Always. Yeah. I'll drop to you. Where you drop? Where you drop? Oh, Darsan kan? Bus only. Dr. Hari. Yeah. Hai kawan, Namaste, Ji. how are you? I'm good. Sini Dr. Hari datang. Now let's go for urinals. Hah? Actually, I'm planning same thing. Come, let's go. Together. ಮತ್ತೆ ವಾಸ. ವಿಶೇಷ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಹೆಸರು Ini si Darsan. Yes. Happy journey. Thank you. Miss you. Thank you. Whatever. Come back soon. Come back ah? Yeah. Kapan? PG. To get PG seats. Oke. Teman saya si Joni datang ya. Yo, aku cinta kamu. Ini si Joni, nama aslinya Arunku. Oh, Arunku ya, Arunku. Kumar man. Kumar not Kundan. Arun Kumar. Jadi dari Kopa saya menuju ke Bangalore. Kopa ke Bangalore ini perjalanannya membutuhkan waktu selama 8 jam ya. Benar nggak ya 8 jam ya? Busnya berangkat jam 10 sampai di Bangalore itu jam 5. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 7 jam ya, 7 jam. Ya, kadang-kadang itu nyampe jam 6, kadang-kadang nyampe jam 5 gitu. Cuman yang kemarin ini sampainya jam 5, jadi 7 jam perjalanannya. Jadi jam 5 pagi sudah sampai di Bangalore ya. Dan saya menyiasatinya, saya berhenti di kantor muncrat. Muncrat. Jadi saya menyiasatinya, saya berhenti di kantor bus malamnya itu. Jadi jam 5 pagi saya berhenti maksudnya turunnya di sana gitu. Karena apa? Saya ingin menitipkan koper-koper saya di sana. Kenapa saya titipkan koper di sana? Karena saya akan melakukan tes RT-PCR di bandara yang ada di Bangalore. Mengapa saya melakukan tes PCR pada saat itu? Karena dalam penerbangan ini yang seperti peraturan yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia, orang yang akan ke Indonesia, entah itu WNI ataupun orang asing, itu harus melampirkan surat keterangan negatif RT-PCR yang masa berlakunya itu 48 jam sebelum keberangkatan gitu.
oleh karena itu mengapa saya melakukan RT-PCR di Bangalore. Jadi saya sudah sampai di Bangalore ini ya, tepatnya di kantornya Sugama. Itu dia penampakan kantornya. Kenapa saya berhenti di sini? Karena saya bisa nitip barang di sini. Sebentar ya. Jadi selain bisa nitip barang, rencananya nanti malam atau nanti sore saya berangkat ke Chennai lewat sini juga. Kalau nggak mungkin nggak dapat bus yang sore dari lewat Sugama bus, mungkin saya cari bus lain. Tapi yang jelas saya nitip barang di sini karena sekarang mau melakukan tes RT-PCR. Sebenarnya saya itu sudah melakukan tes RT-PCR di tempat tinggal saya pada waktu itu, yaitu di Kopa, di rumah sakit pemerintah yang ada di Kopa. Namun sayang sekali tes RT-PCR-nya itu diambil pada tanggal 9 dan hasilnya keluar tanggal 13 begitu. Ini apa namanya? Kalau dilihat dari jeda waktunya itu kan bukan berarti 48 jam gitu. Masa berlakunya karena mungkin karena dari apa namanya surat edaran itu dijelaskan sampel harus diambil dalam kurun waktu 48 jam itu. Jadi kalau dilihat dari itu RT-PCR yang saya ambil itu ya tidak 48 jam kurun waktunya. Sudah 6 hari ya kurang lebih gitu. Oleh karena itu saya harus melakukan RT-PCR lagi. Jadi jam 7, bukan jam 7 ya, jam 6 ya. Iya jam 6. Jam 6 pagi setelah saya sempat bersih-bersih di kantor bus malamnya itu, saya langsung berangkat ke bandara gitu. Jadi ini suasana di depan kantornya Sugama ya. Angkot 39. Oh, udah dapat ini taksinya. Halo. Oke deh. Jadi dari kantor bus Sugama itu saya pergi ke terminal bus dengan menggunakan taksi online, dan di terminal bus saya naik bus menuju ke bandara. Mengapa milih naik bus? Karena kalau naik taksi itu mahal sekali. Kurang lebih bisa habis 160.000, 200.000 begitu. Nah, sedangkan kalau dengan menggunakan bus, karena memang sudah ada bus bandara itu, bus yang menghubungkan terminal dan bandara gitu. Harganya cuman 240 rupiah atau sekitar 48.000 begitu harganya. Ya, lebih terjangkau kan. Jadi ini adalah terminal bus yang ada di Bangalore, namanya Majestic. Sekarang saya menuju ke bagian bus bandara. Jadi dari sini ada khusus bus bandara gitu ya. Sekarang itu jam 6 pagi di sini nih. Biasanya kalau dalam masa normal bukan pandemi itu saya pulang ke Indonesia lewat Bangalore aja bisa, atau lewat sini ya. Jadi mau nggak mau sekarang itu pulang dengan repatriasi. Dan saya harus nyari bus bandara untuk ke bandara sekarang hanya untuk melakukan cash swab, karena kalau di lab normal atau di rumah sakit harus menunggu cukup lama. Sedangkan kalau tesnya itu di bandara, di sini di bandara Bangalore ini tesnya itu bisa 6 jam katanya bisa dapat hasil gitu. Perang dulu. Nah, ini dia busnya. Depan saya nih busnya. This hotel system, hotel still 50, 100 ini. Jadi perjalanan dari terminal ke bandara itu kurang lebih 1 jam.
Kalau situasinya macet bisa 1 jam lebih sedikit begitu, tapi rata-rata 1 jam ya biasanya. Dari pengalaman saya beberapa kali pergi ke Bandara Bangalore ini ya 1 jam itu perjalanannya sekali berangkatnya. Jadi kalau pulang pergi 2 jam begitu. Dan busnya juga nyaman karena memang bus bus kota gitu ya. Jadi sekarang saya sudah sampai di bandaranya Bangalore ya, Kempegowda International Airport Bangalore. Sudah di depan tempat tesnya sebenarnya, di depan tempat tesnya. Nama labnya itu Auriga Research. Hanya saja tadi udah sampaikan di sana mau tes RT-PCR, tapi disuruh nunggu setengah jam gitu. Nah, jadi begini nih kondisi bandaranya. Seperti normal saja sih, karena penerbangan domestiknya beroperasi seperti biasa di sini. Katanya sih. Cuman nggak terlalu ramai ini. Kalau labnya itu dia labnya. Oke, jadi sekarang sudah selesai ya. Saya sudah dapat hasil tesnya. Cek. Majestic kan, Sir? Jadi ini sudah sampai di Majestic lagi ya, dari airport udah sampai. Sekarang mau ke ini lagi, ke kantornya Sugama lagi untuk ngambil kopernya. Jadi gini loh suasana terminal bus di Bangalore, namanya Majestic ini. Terminal bus utama di sini ya. Berdebu. Ada. Ini terminalnya juga dalam renovasi karena dijadikan satu dengan metro ya, dengan stasiun metro. Jadi di bawah terminal ini, ada stasiun metro. Saya pernah naik metro sekali dari sini. Jadi dari Majestic itu saya karena belum sarapan, jadi saya sarapan dulu, kemudian langsung ke terminal ya? Ke kantor bus Sugama. Nah, di kantor bus Sugama itu saya sempat tanya-tanya kan, ada bus siang nggak yang berangkat ke Chennai gitu. Walaupun saya tahu sebenarnya busnya malam gitu. Ya siapa tahu ada kan. Dan katanya nggak ada. Nah, karena sudah konfirmasi dari pihak Sugamanya bilang nggak ada bus waktu siang yang berangkat ke Chennai, ya saya putuskan untuk nyari bus lain. Jadi saya order bus yang lain melalui aplikasi sih, order online juga dengan aplikasi namanya Redbus begitu. Jadi Redbus ini adalah sebuah perusahaan yang memanajemen semua untuk pembelian tiket semua bus yang ada di seluruh India gitu ya. Jadi di sana nanti disediakan kayak Traveloka begitulah, tapi khusus bus dia gitu. Nah, saya order, kemudian saya dapat bus yang berangkatnya itu jam 2 siang. Jadi jam 2 siang itu saya dapat bus jam 2 siang. Kemudian begitu saya selesai order, saya bawa koper saya ke tempat pemberangkatan bus yang saya order. Itu jaraknya itu setengah jam, bukan setengah jam ya, 25 menit. Jaraknya 25 menit dari kantor Sugama itu. Jadi saya cari taksi online gitu untuk nganter saya ke tempat pemberangkatannya, itu namanya Madiwala begitu. Pertama kali juga saya ke sana sebenarnya. Nama busnya itu KMRL begitu ya nama busnya. Dan busnya cukup bagus. Nah, ini dia penampakan di dalam busnya ya. Di dalam busnya cukup bersih ya. Sejuk karena ber-AC juga. Jadi busnya ini dalam bentuk sleeper, jadi kita itu kalau numpang bus ini ya artinya kita beli tempat tidur begitu, bukan beli kursi. Jadi sepanjang perjalanan itu ya bisa tiduran sepuasnya lah, dan sangat nyaman karena sangat longgar begitu di dalam gitu. Dan sampai di Chennai itu jam 8 malam 10 menit saya sampainya.
gitu. Jam 8.10 menit. 8 malam ya. Kemudian begitu sampai di Chennai, di tempat turun saya itu kalau nggak salah namanya, namanya itu Madurawayol lah begitu. Iya, namanya Madurawayol. Ternyata itu cukup jauh dari tempat saya mesen hotel. Jadi sebelumnya juga sepanjang perjalanan itu saya sempat mesen hotel online gitu. Nama bukan hotel ya, guest house gitu. Mesennya online, namanya Just Guest House begitu. Harganya berapa? 160.000. Dan mau nggak mau pakai taksi lagi, jadi lagi pakai pesan taksi online, taksi Ola itu. Jadi Ola ini apa namanya, perusahaan taksi online begitu. Pesan lagi, bayarnya 223 rupiah, sekitar 44.000 lah bayarnya segitu. Dan orangnya enak, ternyata sopir taksinya enak, dia ajak ngobrol. Saya ngobrolnya dengan bahasa Kanada, dia jawabnya dengan bahasa Hindi. Karena dia bahasa Inggris nggak bisa, saya juga nggak bisa bahasa Hindi begitu. Pokoknya kacau lah dunia persilatan dalam perjalanan itu. Dan oh ya, saya dapat taksinya itu jam 8:30 dan sampai di tempat menginap itu jam 9 kurang lebih, jam 9. Dan serunya lagi, di tempat penginapan ini ternyata walaupun maksudnya di Tamil Nadu gitu, pengelola penginapan ini adalah orang-orang India yang dari Manipuri. Jadi di daerah Manipuri ini adalah daerah bagian India yang penduduknya itu ke etnis Cina ya sebenarnya. Jadi ya wajahnya wajah-wajah Cina gitu ya. Wajah saya katanya bagi-bagi mereka itu sebenarnya wajah Cina begitu. Jadi ya familiar gitu wajahnya karena wajah-wajah Cina begitu. Dan uniknya yang menerima saya nggak bisa bahasa Inggris juga. Dia cuma ngomong Hindi. Untung saja yang benar-benar resepsionisnya itu dan pengelolanya yang lainnya itu menggunakan bahasa Inggris begitu. Dan mereka sangat baik sekali ya. Selalu tersenyum, minta maaf. Sedikit ada masalah mereka merasa bersalah, mereka minta maaf begitu dan nggak bikin ribet istilahnya. Karena seperti kalau di Bangalore nginep itu hotel-hotel gitu, kadang-kadang persyaratannya yang harus kita isi harus ngelampirkan ini, ngelampirkan itu, seperti itu. Nah, yang kebetulan saya dapat kemarin ini, langsung saja dia cuma minta paspor, difoto paspornya, beres urusan. Terus saya tinggal untuk beli makan karena belum makan kan. Jadi saya sudah sampai di Chennai. Jadi malam ini baru saya nyampe sekitar 30 menit yang lalu. Dan sekarang sedang beli jus, ini di belakang saya tempat jus. Dan tadi saya beli makan di sana, dibungkus untuk dibawa ke tempat menginap. Kalau makan di sana nggak asik. Ini suasana di Chennai dekat bandara ya. Seperti ini suasananya. Katanya dari sini berdasarkan peta itu sekitar 12 menit lah ke bandara. Seperti inilah suasananya kurang lebih. Di sini pusatnya makanan kayaknya sih. Dan banyakkan di sini teman-teman dari Manipuri lagi buat jus. Jadi sekarang sedang jalan menuju ke hotel. Bukan hotel ya, guest house sebenarnya. Dapatnya lumayan murah, cuma 160.000. Dan ini makanan yang dibawa mau dimakan di tempat nginep aja. Dan sayangnya saya tadi itu sebenarnya mau cari fotokopian untuk ngeprint, dan ternyata fotokopiannya nggak ada, sudah pada tutup gitu. Disponsori oleh Suzuki. Aslinya ini dealer motor kayaknya. Oke, jadi inilah kamar saya. Kipasnya langsung nyala. Bagus kayaknya ya kamarnya ya. Lihat tuh. Dapat remote AC yang nggak ada tutupnya. Dapat sabun untuk mandi, dapat remote TV. Dapat handuk juga. Bukan untuk dibawa pulang ya. Nah ini pertanyaannya, 2 koper ini bisa saya bawa pulang nggak besok? Semoga bisa, semoga nggak ada masalah, semoga dilancarkan. Oh ini tehel ternyata.
Ini TV-nya kalau bawa tas gede ini bisa dimasukin tas ini, dia nggak tahu nih kalau TV-nya tak bawa kabur. Lihat kamar mandinya memanjang ini. Bisa melakukan yoga nih di kamar mandi ini. Nanti harus mandi nih nanti. Sampai pada hari H keesokan harinya, itu tanggal 15 pada hari H terbangnya ya. Jadi pesawatnya dari India tuh, dari Chennai jam 9.10 ceritanya. Ya katakanlah jam 9 gitu. Saya ke bandaranya itu jam 5 udah ke bandara saya. Karena cuma 5 menit ya bisa dibilang langsung sampai begitu. Sama, jadi menggunakan taksi online juga. Sampai di bandara nunggu sampai jam 6 yang katanya ini check-innya buka jam 5.10, ternyata bukanya jam 6 gitu. Jadi sempat duduk-duduk ngeliat-liat situasi bandara dengan kamera, ngobrol dengan penumpang-penumpang lainnya, kenalan gitu. Dan sampai pada waktunya check-in gak ada masalah, langsung bisa check-in. Nggak lama juga check-innya, begitu jam 7 udah semua pada check-in dan menunggu di ruang tunggu sampai jam, kalau nggak salah ingat tuh sampai jam 8.30. Begitu jam 8.30 udah disuruh naik pesawat, boarding. Ini teman-teman dari Indonesia juga. Kartu petunjuk keselamatan terdapat di kantung kursi Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Thank you for your attention. Dan akhirnya sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Captain Wiratama and the rest of crew members would like to say thank you for choosing AirAsia. Pertama Tarman, Anda telah tiba di Jakarta. Kemudian diperiksa-periksa oh ya, waktu di Chennai sempat ngisi aplikasi e-hack gitu, EHAC, isi itu. Kemudian di Bandara Soekarno-Hatta itu diperiksa, dicek, kemudian dicek dokumen RT-PCR-nya dicek. Kemudian setelah menunggu diatur-atur oleh petugas bandara, terutama dibantu oleh bapak-bapak tentara ya, bapak TNI, bapaknya baik banget, membantu mengaturnya ya, mengarahkan gitu. Dan kami diarahkan menuju ke bus dan diantar ke hotel tempat karantina. Dan disinilah saya sekarang, ini adalah hari ke 15, 16, 17, hari ketiga saya di hotel ini. Karena hari pertama dihitung yang tanggal 15 gitu, jadi hari ketiga. Nanti selama 5 hari di sini. Kemarin itu sudah tes PCR juga, belum tahu hasilnya, mungkin besok dikasih tahu. Katanya nanti ada lagi PCR begitu, jadi setelah itu baru boleh hari ke-6 pagi itu baru boleh check out pulang ke tempat masing-masing jika tes kedua ini hasilnya negatif gitu. Kalau hasilnya positif katanya bakalan dirujuk ke tempat lain, maksudnya ke rumah sakit mungkin atau ke, ya nggak tahu, bisa jadi ke Wisma Atlet begitu. Dan itulah perjalanan saya pulang dari India sampai Indonesia sampai hari ini, sampai hari ketiga karantina di ini hotelnya, Hotel Holiday Inn Express ya. Oh ya, ini karantinanya karantinanya dibiayai pemerintah begitu. Ya, terima kasih kepada pemerintah tuh sudah memberikan fasilitas layanan yang sangat-sangat baik sih menurut saya untuk karantina ini, walaupun sebenarnya untuk karantinanya nggak harus hotel yang mahal sih sebenarnya. Cuman karena diberikan ini ya diterima saja. Terima kasih. Sekian dulu vlog tentang perjalanan ini, lanjut lagi nanti vlog yang lainnya dari Jakarta ke Yogyakarta. Jadi saya harus pulang ke Yogyakarta gitu. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.